kita sekarang dalam forum Road Safety to Zero Accident. Nah, ini bersama Bu Ellen Tangkudung dari Universitas Indonesia. Beliau ini sebagai pakar, sebagai aktivis, juga sebagai pelaku yang berkaitan dengan masalah transportasi. Pada konteks sekarang kita mendengar atau melihat atau bahkan mengetahui ada isu-isu yang berkaitan sepeda motor untuk menjadi angkutan umum. Ini menurut Bu Ellen bagaimana nih? Apa yang perlu disampaikan? Sepeda motor itu adalah kendaraan yang sampai saat ini kita bisa melihat datanya banyak sekali berkontribusi terhadap fatalitas di kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sepeda motor itu memang sulit untuk kita jadikan angkutan umum karena memang tidak layak dalam hal fungsinya. Karena angkutan umum itu harusnya kan memang massal gitu. Nah, tapi masalahnya sekarang sepeda motor itu kan sudah digunakan oleh masyarakat banyak, sehingga harus ada posisi yang betul terhadap perlakuan hukum untuk sepeda motor menjadi angkutan umum. Perlu ada posisi aturan yang dapat menjembatani setidaknya. Walaupun tadi dikatakan sepeda motor ini penyumbang terjadinya fatal korban kecelakaan ini terbesar. Yang kedua juga memang di mana-mana tidak ada sepeda motor sebagai angkutan umum. Namun kita lihat pada faktanya memang digunakan. Nah, oleh sebab itu tadi sampaikan bahwa perlu adanya aturan. Aturan itu yang seperti apa, Bu Ellen? Ya, aturan itu karena ini sudah ada, kenyataannya realitinya ada, maka perlu ada aturan yang menjadikan fungsi sepeda motor itu di masa transisi. Jadi tujuan untuk melayani masyarakat itu tetap harus lewat angkutan umum. Ada menjadi atau yang ada yang existing ini sebagai masa transisi, tapi tetap dipersiapkan untuk angkutan umum yang representatif karena mungkin secara ekonomi, secara praktis, secara kecepatan bahkan ini oke. Tetapi secara safety menurut Bu Ellen bagaimana nih tentang sepeda motor ini? Ya, secara safety itu data menunjukkan bahwa penggunaan sepeda motor pribadi maupun umum itu pribadi maupun untuk mengangkut orang lain itu menyumbang data fatalitas kecelakaan yang paling tinggi sekitar 70% lebih. Luar biasa ini kalau kita melihat bahwa 70% lebih, dan ini kita amanat road safety adalah menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan. Nah, ini Bu Ellen, sarannya tadi aturan sudah, sikap permisifnya itu juga harus memenuhi standar, baik standar administrasi, mungkin standar asuransi ataupun standar operasionalnya. Menurut Bu Ellen bagaimana? Ya, sebenarnya sekarang ini kita harus mulai berpikir ke depan. Berpikir ke depan artinya bahwa segala sesuatu itu bukan saja diatur dan distandarkan, tapi harus punya kaitan dengan ITS, dengan Intelligent Transportation System. Jadi bukan saja terkait dengan pemesanan melewati online, tapi juga pendataan sepeda motor itu yang dijadikan pengangkut orang lain itu juga harus jelas dalam informasi-informasi data yang bisa diakses dengan baik bukan hanya oleh provider tapi juga oleh pemerintah sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum itu, termasuk standar-standar. Jadi standar itu harus tertulis jelas dalam informasi data yang diberikan fasilitasnya oleh pemerintah. Berarti perlu sistem data. Kita di era digital, sistem online, cara-cara ini merupakan bagian yang penting untuk dapat mengakses data. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Ellen bukan berarti boleh atau tidak boleh, tetapi kita perlu menata. Karena ini masa transisi, kita juga tahu ada active transportation, yaitu transportasi yang sehat merayap. Untuk terus menggunakan angkutan umum, kita juga jalan kaki dan bersepeda. Cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses ini juga tuntutan pada era digital. Maka tadi disampaikan bahwa sistem ITS, Intelligent Transportation System, dan sistem-sistem IT for safety memang menjadi bagian penting. Sekali lagi saya ucapkan bahwa keselamatan yang pertama
dan yang utama serta tanggung jawab kita bersama.